Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video presentasi untuk materi mata pelajaran BMSM untuk di materi atau kompetensi dasar tentang sistem bahan bakar bensin sepeda motor Honda, baik mulai dari cup, tipe matic maupun sport. Untuk menyingkat waktu, Bapak lanjutkan untuk materi fungsi dan komponen sistem bahan bakar tipe konvensional atau karburator. Mulai yang pertama yaitu tentang tangki bahan bakar. Fungsinya apa sih tangki bahan bakar itu? Yaitu untuk menampung bahan bakar. Dimana di sini ada tipe sport. Nah, model bisa kalian lihat di sini di gambar tersebut ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dimana nama komponen nomor 1 yaitu tentang tutup tangki atau bahasa Inggrisnya adalah full filter cap. Kemudian yang kedua yaitu adalah saringan bahan bakar dalam tangki atau namanya bahasa Inggrisnya screen set full strainer. Kemudian yang nomor 3 ini yaitu namanya keran bahan bakar atau full cook. Kemudian nomor 4 yaitu adalah selang bahan bakar atau full tube. Kemudian yang kelima yaitu saringan bahan bakar tambahan atau namanya full strainer. Kemudian yang keenam yaitu tentang pengukur bahan bakar atau full gig. Jadi ada pengukur bahan bakar, hubungannya dengan di speedometer. Kalau kamu lihat itu ada ukuran bahan bakar ya, mulai nanti kalau dia kosong, E atau F full seperti itu. Ini yang tipe sport modelnya ya. Kemudian yang tipe cup seperti apa? Tipe cup itu seperti ini. Untuk yang tipe sport itu berarti kalau di Honda ya semacam dari tadi ya, Mega Pro, GL Max, Tiger ya. Ini modelnya seperti ini, tangki bahan bakar. Atau bahkan juga sekarang terbaru ada Versa, ada CB50, CB dan sebagainya ya. Ini kurang lebih bentuk tangkinya yang motor sport, tipe sport. Nah, kalau tipe matic, tipe cup itu adalah seperti gambar tertera di sini, yaitu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Komponennya apa saja? Sama, ada tangki bahan bakar, ada tutup tangki, ada selang bahan bakarnya, ada saringan bahan bakar, kemudian ada auto choke full. Nah, di sini untuk di tipe motor Karisma ya. Kemudian pengukur bahan bakar atau full gig. Nah, ini ada komponennya tipe K. Kemudian berikutnya nomor 2, tutup tangki. Kita membahas tentang tutup tangki. Kalau tadi adalah tangki ya, full tank tangkinya ada dua jenis untuk tipe cup maupun tipe sport ya. Baik untuk yang di matic juga hampir sama dengan di cup ya. Nah, sekarang kita bahas untuk nama komponennya untuk sistem bahan bakar yaitu tutup tangki atau cup full filler. Nah, fungsinya untuk apa sih tutup tangkinya itu? Kalau misalkan mau mengisi bahan bakar bensin ya, baik mulai ada premium, pertalite ya, atau bahkan pertamax plus dan sebagainya, maka fungsinya untuk tutup itu apa sih? Nah, misalnya kamu bisa lihat di gambar ya. Di gambar di sini bisa kalian lihat ada tipe A, B dan C ya. Ini tipe lubang pernapasan tutup tangki. Ada yang tipe A ini adalah motor cross, yang B ini adalah model untuk cup, kalau yang seperti ini C itu adalah tipe sport. Nah, fungsinya untuk apa? Penutup dan pelindung lubang pemasukan dari debu dan air. Jelas, nanti kalau ada debu air nggak bisa masuk ya. Kedua, tempat sirkulasi udara atau pernapasan pada aliran bahan bakar. Itu juga ya fungsinya tutup tangki, menjaga bensin biar tidak tumpah seperti itu. Misalkan kalau digunakan jalan ada bergelombang jalan dan sebagainya, maka otomatis bensin nggak akan tumpah ya, seperti itu. Itu adalah fungsinya, ada 3 fungsi. Kemudian tutup tangki dengan check ball. Nah, ini juga ada tutup tangki dengan check ball. Itu terangan di sini ada tutup tangki pada posisi normal, lubang pernapasan terbuka dan udara dapat masuk ke dalam tangki. Ini adalah jenisnya tutup tangki ya. Kemudian tutup tangki pada posisi terbalik, bensin akan mendorong check ball menutup lubang pernapasan dan bensin tidak menumpah atau keluar dari tangki ya. Nah, ini ada terdapat pada tipe apa aja? Ada GL Newtek, NSR, Mega Pro dan Tiger. Tipe-tipe yang seperti ini ya. Kemudian untuk ketiga komponennya adalah keran bahan bakar atau full cook. Nah, full cook di sini ini ada di tipe sport ya. Ada keterangan di sini, keran bahan bakar itu fungsinya apa sih?
untuk membuka dan menutup aliran bahan bakar dari tangki ke karburator, jelas ya. Untuk keran berarti dia untuk menutup dan membuka ya, untuk mengalirkan dari tangki ke karburator. Kemudian keran bahan bakar tipe sport terletak di tangki dan dilengkapi pengaturan bahan bakar cadangan. Jadi kalau untuk kerannya pasti akan tertancap ke mana? Ke tangkinya. Tapi kalau untuk keran bahan bakar untuk tipe Supra, Grand dan sebagainya itu dia terletak di karburatornya ya, terletak di karburatornya. Itu untuk keran bahan bakar full cook. Nah, kemudian juga ada namanya keran bensin otomatis. Di sini adalah auto full cook. Nah, di sini biasanya ada keterangan di sini, katup bensin otomatis mulai digunakan pada tipe Karisma bekerja berdasarkan kevakuman mesin. Nah, ini banyak rata-rata sudah digunakan ya, terutama di Karisma, atau bahkan sampai sekarang itu menggunakan banyak namanya keran bensin otomatis atau auto full cook ya, seperti itu, otomatis. Jadi maka tidak akan kalian temui di karburator itu ada kerannya gitu ya. Nah, cara kerjanya bagaimana Pak? Ini mesin off, membran ditekan oleh pegas untuk menutup saluran. Kalau mesinnya hidup, kevakuman dari inlet manifold akan menarik membran dan membuka saluran bahan bakar. Ini adalah tipe cara kerjanya untuk kalau kondisi mati dan hidup ya, seperti itu. Balik lagi, saringan udara atau air cleaner. Fungsinya untuk apa? Untuk menyaring udara yang masuk ke karburator dan ruang bakar. Ini adalah fungsi saringan udara atau filter udara atau air cleaner ya. Saringan udara yang kotor menyebabkan apa Pak? Kalau dia kotor, saluran karburator tersumbat. Piston dan silinder akan lebih cepat aus. Ini adalah apabila kamu tidak menggunakan saringan udara pada sepeda motor kamu begitu. Jadi kemudian jangan beranggapan untuk sok, terutama kadang biasanya anak-anak SMP baru lulus mungkin hanya dia bisa untuk mengendarai supaya kadang juga untuk model ya. Kemudian karburatornya, filternya dilepas. Kemudian ini lebih enak Pak, filter udaranya dilepas. Jadi tarikannya bisa lebih enteng. Kalau dia ada filternya itu seakan kayak berat. Kemudian ada bunyinya cik 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 cik. Nah, ini saya sesuai dengan pengalaman Bapak ngajar ya. Terutama rata-rata biasanya anak-anak SMP yang kadang pemahaman pengertiannya masih kurang, atau bahkan kadang anak yang sudah sekolah di STM pun, SMK, TBSM pun juga masih sama menerapkan seperti itu. Nah, saya kadang sering juga menerapkan memberikan gambaran ke anak TKR atau TBSM ya yang saya ajar. Ibaratnya seperti ini, kalau kamu tidak menggunakan saringan udara, padahal saringan udara itu adalah untuk menyaring udara kotor ya. Bahkan udara yang kita hirup itu juga sama Mas, udaranya kotor. Bahkan makanya kita kalau secara manusia itu di lubang hidung kita untuk menghirup udara ya atau oksigen O2 itu bahkan ada namanya bulu hidung. Nah, bulu itu adalah untuk menyaring kotoran, sehingga mohon maaf nih ya, bukan untuk jorok saya ngomongnya, bahkan ada namanya istilahnya upil kalau di orang ya, kotoran umpuk jadi istilahnya upil tadi. Nah, itu sama dengan di karburator Mas ya, di filter udara ya, dia sebelum masuk ke karburator, udara tersebut dengan bercampur dengan bahan bakar cair dan dirubah oleh karburator menjadi gas dan nanti akan masuk ke dalam ruang bakar, maka dia akan disaring dulu oleh filter udara ya. Supaya apa? Supaya tadi ya dia tidak kotor untuk masuk ke ruang bakar, karena nanti apa? Itu bisa untuk merusak piston dan silinder, terutama ini akan bisa cepat aus. Sama halnya kamu, kalau karburator kamu, motor kamu tidak kamu berikan yang namanya filter udara, sama halnya kamu berada di belakang truk yang memuat pasir. Nah, bisa kamu bayangkan itu ya, kamu kalau mengendarai motor di belakangnya truk yang memuat pasir, apa yang kamu rasakan ya? Pasti mata kamu akan kelipan kena debunya pasir tersebut ya. Mohon maaf ini, jadi kalau kamu menerapkan juga pada di karburator sepeda motor kamu, itu filter udaranya kamu lepas, itu misalkan kalau karburator bisa ngomong nih ya, itu sama Mas ya, dia akan ngomel itu ke pengendara atau kalian yang menaikin motor tersebut ya, maka mungkin mungkin bisa misu-misu seperti itu ya. Ibarat misalkan kalau orang ya, tapi dia kan nggak bisa bicara ya, sama Mas, pasti dia akan ngerasa
pengap gitu ya, bukan pengap, istilahnya tadi kalau mata kelilipan ya, seperti itu ya. Sehingga apa, nanti otomatis karburatornya akan cepat kotor, otomatis nanti dalam perbandingan rasio penyetelannya akan cepat bermasalah, karena di dalam karburator nanti juga ada namanya komponen itu main jet, slow jet. Nanti di materi berikutnya nanti akan ada itu materi itu ya, nama-nama komponen karburator apa saja sih, fungsinya apa dan sebagainya ya, sehingga akan cepat kotor. Sehingga saya katakan kalau anak otomotif, TKR dan DBSM itu hanya pekerjaannya sama hanya dengan kora-kora, bersih-bersih ya. Makanya perawatan, kamu bongkar karburator, oh kotor nih, dibersihkan supaya enak, tarikannya enteng. Kemudian setel klep, dibersihkan. Oh ini piston ruang bakarnya kotor nih, kepala silinder, dibersihkan. Oh ini kampas rem nih, dia sudah aus, sudah kotor, maka dibersihkan. Istilahnya saya mengibaratkan kalau saya ngajar ya, itu kora-kora. Nah, seperti itu ya. Ini gambarannya. Nah, oke, kembali lagi ke sini, ke saringan udara. Saringan udara di sini banyak macamnya. Kalau yang tipe lama dulu namanya adalah saringan udara jenis busa. Ini digunakan dulu banyak di motor Grand, Supra ya. Dan dia itu udah untuk cara pembersihannya ini bisa digunakan kembali Mas. Nanti ini dikasih oli, bisa direndam ke oli, diperas ya. Itu yang tipe busa. Yang kedua tipe udara jenis kertas, sudah model seperti ini yang mulai terbaru, saringan udara kertas. Jadi dia dilapisi bukan busa lagi tapi dengan kertas ya. Yang ketiga yang terbaru lagi, kalau ini juga bisa masih digunakan lagi Mas, dibersihkan, disemprot bisa digunakan. Tapi yang ketiga ini itu dia sudah nggak bisa digunakan lagi. Tipenya adalah viskos atau elemen viskos. Hampir sama dengan di kertas, bedanya adalah dia nanti ada semacam kayak pelumasnya di sini ya. Sehingga kalau kotorannya dia terisap maka akan nempel di sini, tidak akan masuk ke dalam tipe karburator atau sistem injeksi. Ini yang paling banyak digunakan rata-rata yang sekarang ya, tipe viskos elemen. Jadi ini adalah jenis-jenis saringan udara ya. Jadi kalau ada soal nanti kalian bisa menjawab ya. Nah seperti itu. Ini juga dalam masuk kemarin di materi pemasukan dan pembuangan ini masuk ini sebenarnya kemarin ya, seperti itu. Kemudian fungsi dan komponen karburator. Nah ini yang saya katakan, kita sudah masuk karburator. Nanti kalau kita sudah praktikum masuk nih ke laboratorium bengkel, maka nanti kita akan ada kamu melakukan pembongkaran ini karburator. Dan kamu nanti wajib harus tahu tentang nama-nama komponennya di dalam karburator itu apa ya. Selain nanti fungsinya karburator itu untuk apa sih Pak? Oh dia untuk mengkabutkan bahan bakar dan campuran udara. Jadi karburator fungsinya untuk mengkabutkan, seperti itu ya. Nah kalau kamu lihat di sini komponen ini banyak sekali ya. Ada namanya air screw. Nanti yang kamu setel nanti ya, setelan udara ya. Kemudian juga ada namanya nanti di dalamnya ada namanya slow jet, ada namanya main jet. Slow jet ini pada waktu kalau kamu menghidupkan motor Pak tipe karburator itu dalam kondisi langsam, deng atau stasioner atau idle ya. Di RPM berapa Pak? Kalau di tipe cup itu dan sport itu adalah 1300 sampai 1500 RPM. Tapi kalau di matic 1500 sampai 1700 RPM. Putaran mesin per menit ya. Ini maka yang bergerak kalau slow jet ini fungsinya dia kondisi untuk stasioner ya, engine stasioner idle. Kalau di main jet atau di putaran rendah. Kalau yang di sini main jet di putaran tinggi ya. Jadi kalau kamu tarik motor kamu ya, kamu gas, itu adalah yang bekerja di main jetnya ini. Nah biasanya yang main jet ini ada lubang-lubang kecil Mas, nanti yang dibersihkan ya. Kita sempat menggunakan air gun kompresor. Ada juga dia ada pelampung, ada namanya ventilator ini atau namanya float valve ya, float valve. Jadi misalkan kamu penempatan ini kamu keliru atau istilahnya tidak tepat di dudukannya, maka kadang dia nanti karburator itu akan seakan kayak bocor ya, akan karburatornya muncul gitu. Kemudian ini adalah full valve-nya, kemudian ini adalah cawannya, full camber ya cawannya. Juga ada namanya nanti ada dikatakan scape, throttle valve, kemudian ada ini ya tirnya, kemudian juga ada namanya retainer ini atau jarum scape-nya, seperti itu ya. Ada juga namanya esku, jadi penyetelan udara dan bahan bakarnya. Ini kurang lebihnya untuk tipe karburator ya. Nah jenis-jenisnya ini ada 3. Nah ini ada yang digunakan tipe cup. Tapi kalau yang ini tipe matic karburator vario bit ya.
Dan ini kita throttle body PJMFI. Kalau PJMFI namanya bukan karburator lagi, tapi namanya throttle body. Kalau yang ini namanya karburator CV, ya Matic. Di konvensional untuk cup dan sport. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.